Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Tadi sudah diawali pembacaan surat Al-Mulk. Pinten jumlah ayatnya? 30 ayat. Temanya sore ini memang perbaiki sholat, selamat dunia akhirat. Perbaiki sholatmu agar Allah memperbaiki hidup. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali amalan manusia yang akan dihisab oleh Allah, yang akan ditimbang oleh Allah, yang akan dinilai oleh Allah, yaitu amalan sholatnya. Fa'in soluhat soluha sairu amali. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amalan yang lain katut jadi bagus. Wa in kalau sholatnya tidak bagus, maka amalan yang lain akan tidak bagus. Makanya ini menjadi PR kita semua. Jarine wong Islam, jarine sholat, tapi pencurian masih banyak, pembunuhan masih banyak, korupsi masih banyak, kan gitu. Jadi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji, mampu mencegah perbuatan mungkar. Wis sholat tapi sepancet dae berbuat keji, berbuat mungkar. Tetap judulnya sholatnya belum bagus. Soalnya kalau sholatnya bagus, janji Nabi, wa in sholuhat sholuha sairu amali. Sholatnya akan mempengaruhi, sholatnya akan menjadi jiwa, menyelamatkan si pelaku sholat dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah masing-masing jiwa, setiap orang memperhatikan tentang apa amal yang diperbuat hari ini sebagai bekal hari esok. Wattaqullah, sing ati-ati, tetep takwa nang Gusti Allah. Innallaha khabirun, sesungguhnya Gusti Allah Maha mengetahui pengetahuan yang secara rinci terhadap apa yang diperbuatnya. Bima ta'malun,
Allah memberikan balasan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Amutu wa ahya ala hubbikum. Sudah hafal belum? Belum ya? Wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa asmi wa qasdi ilaikum dawam. Artinya apa? Amutu wa ahya ala hubbikum. Matiku dan hidupku semata-mata cinta kepada Allah. Itu yang kita dengan kalau sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amutu wa ahya, hidupku matiku, ala hubbikum, semata-mata mencintai Gusti Allah. Orang sholat itu kan macam. Jadi kita ini melaksanakan ibadah itu pertama karena terpaksa. Ibu ngaji terpaksa apa buatan? Terpaksa itu karena hukumnya wajib. Sholat 5 waktu itu kewajiban. Pokoknya gak mau ya kudu paksa Insya Allah. Yang pertama kewajiban. Yang kedua karena kebutuhan. Aku nikah sholat gak tenang. Ada gitu. Ojo telat sholat aku gak tenang. Tapi yang lain, engkau aja sholatnya, ini lagi tenang ngobrol. Tapi ada orang, kalau nggak buka surat Al-Mulk, nggak baca itu nggak tenang. Tapi ada orang, males aku mau cus, suku aja, sawayah-wayah nganggur. Akhirnya udah sawayah nganggur tok ya, nggak sawayah-wayah, nggak sempet. Yang ketiga, karena kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Gusti Allah. Panjenengan sholat, panjenengan doa. Ya bener, kita ibadah itu niat, ya Allah, saya sholat ini sejak mentaati, untuk taat, untuk menunaikan kewajiban yang Kau perintahkan. Memang tetap panjenengan menolong orang, tetap dalam hati ya Allah, orang ini harus saya tolong karena Engkau dan Rasulullah memerintahkan untuk menolong orang. Jadi ada kesadaran melakukan sesuatu itu memang diperintahkan Gusti Allah. Bahkan orang berdoa itu bukan sakar PDW. Orang berdoa itu kesadarannya, ya Allah, kenapa saya berdoa? Memang saya punya kebutuhan, ya Allah, tapi berdoa ini Engkau telah perintahkan untuk berdoa. Jadi kita doa itu diperintah Allah untuk berdoa. Maka ketika kita berdoa sendiri pertama termasuk ibadah kepada Allah, mentaati perintah Allah. Yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan doaku Kau kabulkan. Jadi berdoa itu, makanya kalau ada orang pun kerjamu dungo doa ya, itu jangan mengejek. Orang mau berdoa setiap saat kan diperintahkan Allah untuk berdoa. Allah, berdoalah kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Ketika engkau berdoa, yakinkan bahwa engkau doamu itu Allah ijabah. Ya harus yakin. Artinya baik sangka sama Gusti Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaitannya dengan memperbaiki sholat itu kan sudah hafal loh.
Subuh 2 rakaat disapa, gak usah diajari, jalan sendiri. Saking hafalnya, sholatnya metik. Sholatnya metik. Apa metik? Gak ada gegas, gak ada oper gigi personelan, semua aku dewe. Sampai orang banyak kaget, loh kok tahiyat akhir, kapan rakaat ketiga, kapan rakaat kedua, kapan tahiyat awal? Kenapa? Sholatnya metik. Maka ibadah kepada Allah itu harus penuh kesadaran. Kalau nyetir mobilnya masih manual, itu sadar terus. Kapan ngoper gigi 2, kapan gigi 3, kapan ngerem, itu sadar terus. Nah, metik, anger lungguh, toh ngegas, ngerem, masuk gigi, nggak pernah tahu. Sholat itu harusnya manual, jangan metik. Doa ya manual, sebab permintaannya dihadirkan hatinya kepada Allah. Itu. Nah, kalau orang mengucap syukur, apa ucapan ibu? Alhamdulillah. Kalimat tasbih, apa bu? Subhanallah. Kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kalimat takbir, Allahu akbar. Panjenengan nggih sering bersyukur kalian Gusti Allah mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Gimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan termasuk surat Al-Fatihah. Mulai dari bismillah lah. Kalau saya ngajarin sholat itu kalau baca Fatihah dari ta'awud, bukan dari bismillah, apalagi alhamdulillah, dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu mulainya alhamdulillah, tapi cara ngamalkan Fatihah tetap mulai ta'awud, sebab ada perintah Allah surat An-Nahl ayat 98. Faidza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau akan membaca Al-Quran, Al-Quran mana? 30 juz. Tapi kan ada yang disebut dengan Ummul Quran. Apa Ummul Quran? Surat apa? Ummun itu ibu, induk. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Asmanya apa? Surat Al-Fatihah. Fa'idza qara'tal Qur'an, apabila engkau akan membaca Al-Quran. Letterlik lebih sempitnya atau dirangkum membaca surat Al-Fatihah. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau bahasa hadisnya a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu bahasa hadis. Jadi boleh ta'awudz itu a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh. Ya yang umum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, di dalam sholat ada doa ruku. Apa doanya? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Artinya apa? Maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdihi, dan penuh dengan pujian. Subhana maha suci, Rabbil azim, Rabb Tuhanku al-azim maha agung, wa bihamdihi, dan dengan segala pujiannya. Itu artinya begitu. Kalau sujud, Subhana Rabbil a'la wa bihamdihi. Di dalam
membaca ayat Al-Quran dan dalam zikir itu ada yang disebut dengan kalam khobar. Apa Bu? Kalam khobar. Nopo kalam khobar itu? Statement, pernyataan yang menjelaskan tentang fakta yang sebenarnya. Contoh, kita baca, kalau kita bersyukur kepada Allah banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Itu namanya kalam khobar. Memang Allah Maha terpuji. Segala puji milik Gusti Allah. Gitu kan? Ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Segala puji milik Allah yang maha agung, gitu kan? Maha suci Allah yang maha agung dengan segala pujiannya. Itu namanya kalam khobar. Cuma di dalam ibadah-ibadah kita, hendaklah kita pun mengerti ada disebut dengan kalam insya. Kalam insya. Nopo kalam insya? Statement, pernyataan yang menjelaskan tentang rasa, tentang luapan emosi, tentang hadirnya hati, tentang kesadaran yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kalam insya. Contoh, saya mau jual rumah, lalu ada pihak ketiga yang jualkan. Dia laporan, Pak, alhamdulillah rumahnya sudah laku Pak, dibeli orang. Kata orang yang laporan, saya bilang, alhamdulillah ya Allah. Itu dua alhamdulillah yang berbeda. Yang pertama, Pak, alhamdulillah rumahnya sudah laku. Itu namanya kalam khobar. Pernyataan kalimat yang menjelaskan tentang fakta bahwa rumahnya sudah terjual, alhamdulillah, semua milik pujian kepada Gusti Allah. Saya mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Saya mengucapkan syukur ke Allah. Ada rasa senang. Ungkapan dalam hati alhamdulillah ya Allah. Itu namanya kalam insya. Jadi ada pernyataan, luapan emosi, gitu kan? Ungkapan rasa syukur, hadirnya hati kita terhadap apa yang kita zikirkan, yang kita ucapkan. Itu kalam insya. Di dalam sholat, supaya sholatnya tidak metik. Biasanya kalau sholatnya metik itu ya kalam khobar. Jadi panjenengan mocok doa sambil merem-merem, tidur beneran sholatnya, merem. Kenapa? Karena hatinya tidak ada rasa, hatinya tidak ada emosi yang nyambung, hatinya tidak connect. Mungkin lowbat baterainya mau habis. Tadi kan sama, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah yang maha agung, segala pujian bagimu milikmu. Itu sudah kalam khobar. Kalam khobar apa sudah kalam insya? Panjenengan sholat, Allahu Akbar. Kalau maghrib lah, usolli fardal maghribi salasa rebu kamis jumat sabtu. Nah, masa gitu? Selasa aja Rabu Kamis ya. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati atau mustaqbilal Ka'bah. Ada ma'muman, kalau bermakmum lillahi ta'ala Allahu Akbar. Panjenengan kalau ngawali sholat itu rata-rata tenang, Allahu Akbar, rasanya kok enak. Kenapa kok begitu? Karena ada emosi, karena ada insya, kalam insya di situ. Karena hatinya nyambung ke Allah. Allahu Akbar, enak. Cuma
Cuma mari Allahu Akbar terus bubar. Pikirannya camping kemana-mana. Itu di mana-mana begitu. Cuma jangan diikuti terus. Makanya ada orang ingin nikmat takbirnya diulang-ulang, malah salah. Allah, Allah, Allah. Nah, itu digoda setan itu. Jadi orang mulai sholat itu takbirnya gak kelar-kelar, ping pitu guru mari. Ulangi lagi. Ada begitu. Itu digoda setan. Namanya syak, ragu. Mangmang bahasa Sundanya itu, ragu, mangmang. Nggak boleh. Sholat mangmang nggak boleh. Da' ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan menuju yang yakin. Jadi panjenengan kalau terkena ragu, wes tinggal nawe sekali aja walaupun mangmang. Allahu Akbar, wes digoda aja. Gak enak, tadi gak pas, wes pokoknya. Kalau jenengan ngulangi ngikuti tadi digoda setan, gak mari-mari. Itu. Nek ono konco ngono, sampe jeplak wae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Plok. Udah lo setan, metu, melayu. A'udzubillahi kayak melempar jumrah itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah lempar engkau. Ditepuk, ya pelan-pelan lah. Nanti banter ngageti, malah tumbang ya, tanggung jawab sebenarnya. Nah, ada disebut dengan kalam insya. Maka kalam insya itu adalah suatu ungkapan ruhiyah. Hati, emosi, jiwa kita nyambung apa yang dimaksud dengan yang kita ungkapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini menerawang, mentadaburi. Ya Allah, tak pernah henti nikmat yang kau curahkan kepada hidupku ini. Kami hanya berapa kali menghadap kepadamu dalam keadaan seperti ini. Banyak kekurangannya, banyak ketidaksempurnaannya, banyak kelalaiannya, banyak dosa kami, ya Allah. Padahal engkau tak tiada henti memberikan karunia nikmat yang besar. Bahkan kita ini kan kalau berdoa itu meminta. Panjenengan kalau berdoa minta apa sih? Sembarang. Padahal nang sholat itu doa wis lengkap. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ono 8 permohonan sempurna. Rabbighfirli nun Gusti panjenengan sepuro kula ya Allah, dosa-dosa saya ampuni ya Allah. Rabbighfirli, ingat dosa apa? Itu maksudnya kalam insya itu gitu. Kita ini berdoa ke Allah sebenarnya meminta apa yang sudah Allah beri atau yang belum Allah beri. Kita ini minta ke Allah kan sebenarnya tadi dikatakan kita ini seperti orang yang makan. Ada yang makan di warung Tegal, warteg, restoran, ada yang makan di McDonald. Coba kalau panjenengan makan di restoran atau di warung Tegal, begitu datang apa? Pak, makan apa? Bu, makan apa? Pesan makanan. Habis pesan makanan, nunggu makanan datang. Habis makanan datang, terus ya makan, apa dibawa pulang. Habis makan baru bayar. Panjenengan kalau ke McDonald pesen makan, habis gitu bayar dulu. Habis bayar mau ditunggu atau nggak ditunggu terserah kamu. Bayar dulu, habis bayar nunggu makanan datang. Kira-kira ibadahnya ibu-ibu ini seperti makan di restoran di warung Tegal apa makannya di McDonald? Sebenarnya kita ini membayar nikmat Allah.
Nikmatnya sudah didatangkan oleh Allah, sehat sudah didatangkan, tapi kita masih berdoa, ya Allah paringi sehat. Maksudnya dengan kesehatan yang Allah berikan, mudah-mudahan barokah, puji syukur ya Allah kepada Engkau, gitu. Minta rezeki, rezekinya sudah Allah beri, tinggal kita memohon rezeki, itu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sholat, kita ibadah kita bukan meminta yang belum Allah beri, tapi mensyukuri apapun yang Allah curahkan dalam kehidupan ini. Dipahami ya? Jadi ngaji jenengan hari ini, sholat, zikir, itu wujud syukur atas perintah Allah. Bayangpun jika Allah memberi sesuai dengan apa yang kita minta, sudah lama kita sudah mati semua. Jika Allah memberi sesuai yang kita minta, memangnya Bapak Ibu sekalian, kalau berdoa berapa kali? Terus gak kau berdoa. Nah terus Allah baru memberi sesuai apa yang diminta. Keburu lapar. Dan Allah memberi nikmat itu sebelum kita meminta. Makanya ibadah kita, ngaji kita, zikir kita semua ini adalah wujud syukur kita kepada Gusti Allah. Itu maknanya. Maka orang yang memuji Allah, sholatnya hadir hatinya. Itu. Makanya dikatakan aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tunaikan sholat, dirikan sholat, bangun sholatnya dengan bagus. Orang membangun itu kan harus kokoh. Ibu membangun rumah, membangun kan naik, itu kan harus kokoh kan? Kalau nggak kokoh ya ambruk. Karena sholat dibangun yang kokoh, bisa tegak berdiri, angin kencang tetap tidak goyah, gitu. Maka sholat yang kokoh itulah yang akan menjadikan kepribadian kita diselamatkan oleh Allah, tanha, dicegah oleh Allah, anil fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, sekarang masuk ke area sholat. Sholat itu bukan hanya bacaan. Ada 3. Ada fisik, ada lisan, ada hati. Fisik itu arkan, lisan, kemudian ada jinan, hati. Itu sama-sama penting. Cuma umumnya kita ini sholat tuh moco. Sholat itu moco. Moco apa? Moco doa, moco hafalan doa. Ibu kalau ruku ngaten Allahu Akbar ruku. Sakjane ketika ruku panjenengan ngapain hatinya itu? Kan subhana rabbil azim ya, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim, kan moco. Jangan hanya moco, hatinya hadirkan. Makanya Kanjeng Rasulullah itu ketika ruku, Allahu Akbar ruku, Rasulullah itu menyatakan dalam hatinya, Allahumma inni laka rokatu, nun Gusti, saya ini ruku untukmu. Wabika amantu, aku ruku ini karena iman kepadamu. Walaka aslamtu, aku tunduk kepadamu ya Allah. Khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami ya Allah. Aku tundukkan pula pendengaranku, penglihatanku, darahku, urat-urat syaraf-syarafku, semua aku tundukkan kepadamu. Itu membuat khusyuk. Makanya sholatnya tidak cepet-cepetan, tidak balapan. Apalagi sebentar lagi bulan Agustus ono lomba poli, lomba joget, lomba lanang gaya baju cewek, baju lanang. Ayo ditunggu. Cek sholat asar disen dulu. Sholat asar sebentar. Makanya sholatnya kok cepet, karena sudah ditunggu.
Sholat itu mesti tenang, khusyuk. Kenapa khusyuk? Sebab ingat Gusti Allah. Wa rahatu ruhi raja qurbikum. Ruhku jadi tenang. Sebab rohku ketika mau mendekat kepada aku ingat rohku dengan yang dekat. Jadi panjenengan kalau gerakan sholat, jangan cepet-cepetan. Sebelum sholat, nyuwun donga. Ya Allah, paringi kula khusyuk. Ya Allah, paringi kula ya Allah bimbingan supaya bisa mendekat kepadamu. Kalau dalam orang-orang tasawuf itu ada kalimat ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Duhai Tuhanku, kepadamulah aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, berilah aku cara untuk mencintaimu dan untuk mengenal kepadamu. Pakai bahasa jenengan awan, pakai bahasa ibu saja. Ya Allah, berikan aku pertolonganmu untuk bisa mencintaimu dan bisa mengenal kepadamu. Pakai bahasa sendiri. A'tini mahabbataka. Ya Allah, berilah aku bimbingan untuk bisa mencintaimu. Wa ma'rifataka, dan berikan cara agar aku bisa mengenal kepadamu. Ya Allah, orang itu kalau kenal sholatnya dipentelangi Gusti Allah gini. Kira-kira sholatnya api apa elek? Wah, api. Allahu Akbar, kita lihat Allahnya lagi nonton, dilihat sama Allah gini. Kira-kira lo upacara itu ada pemeriksaan pasukan, iruk puter keliling pasukan. Itu jangan sampai ada pasukan goyang, apalagi nengok gini dikemplang wes. Jadi mematung pokoknya ketika iruknya inspeksi pasukan keliling, sebelum dia lewat jangan gerak sama sekali. Kalau perlu jangan ngedip, kalau perlu jangan bernapas. Supaya tidak goyang. Artinya apa? Ketika Allah melihat kita sedang sholat, kita ini hati-hati betul. Jadi nggak bisa kita ini jangankan memikirkan orang, memikirkan diri sendiri. Ya Allah, sholatku kayak gini, Engkau tahu keburukanku, Engkau lihat kekuranganku. Ya Allah, kayak gini sholatku. Jadi jangankan koreksi temennya, sholat kok sempat-sempatnya. Ya Allah, arek iku kelambine anyar, lunas guru gak ero aku. Masa dipikirno lho. Nggak sempat memikirkan itu. Sebab apa? Dirinya sendiri sibuk sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat itu jangan tergesa-gesa. Ajalah. Al-ajalah minasyaiton. Sholat yang tergesa-gesa itu dari setan. Itu jangan tergesa-gesa. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Sebutlah nama Allah, berdoalah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah, yakin ibadahmu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi serius sholatnya, tetapi serius tidak sepaneng, relax. Tidak ada orang itu supaya kelihatan khusyuk, ngoconnya sampai orang yang lihat itu lucu. Sampai orang yang iki lapor, dia mengkhusyuk-khusyukkan dewe, mengkhusyuk-khusyukkan dirinya sendiri. Nggak perlu, biasa saja. Khusyuk itu bukan dicari, tapi didatangkan oleh Allah. Kapan Allah mendatangkan khusyuk? Ketika kita berpasrah. Ketika kita berpasrah. Panjenengan kalau sudah mentok ya, mentok nopo. Cari cara, kok sudah susah menghela napas yang panjang. Terus mentok. Begitu menghela napas yang panjang, itu nikmat. Makanya kenapa banyak orang ketika ada masalah itu menangis. Karena menangis itu salah satu cara anugerah Allah. Dengan menangis orang itu menjadi bebannya hilang separuh lah paling tidak.
Ketika menangis itu ada kepasrahan. Coba orang nangis gimana sih bunyinya? Lama-lama desahan. Itu dalam bahasa agama. Allah, alif lam lam Allah. Alifnya hilang, tinggal lillah. Lillah lam depan hilang, tinggal lahu. Artinya lahu itu milik Allah. Lamnya dibuang, tinggal hu panjang. Huwa, dia Allah. Tinggal hanya dimatikan. Desahan seorang hamba ketika berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah itu bisa khusyuk ketika kita tawakal Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang berpasrah tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan jaminan. Jadi jangan tergesa-gesa sholatnya. Ibu kalau sholat sunnah 2 rakaat pinten menit tuh? Berapa menit? 2 rakaat ya 2 menit Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sesekali coba sholat 2 menit jadi 5 menit sesekali. Kalau dulu kami ini sholat 2 menit bisa 10 menit 15 menit. Karena apa? Karena mencoba rindu di dalam sholat. Mencoba rindu di dalam sholat. Allahu Akbar. Diam dulu. Tidak tergesa-gesa. Allahu Akbar. Ketika kita mengucap Allahu Akbar kabira itu di sini yang merintahkan. Di sini yang merintahkan. Mintalah dengan iftitahmu. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Ya perlahan. Setiap kalimat zikir yang kau hadirkan hati itu menjadikan sesuatu yang luar biasa dalam getaran-getaran jiwa kita. Masa panjenengan kalah. Wong kono iku kalau nyebut Tuhannya saya merinding. Pakai lagi ada kenongannya. Makin syahdu. Iya, maksud saya gini, mereka bisa menemukan kekhusyuan untuk menyembah Tuhannya gitu. Kenapa? Kaum muslimin tidak mampu. Ya? Makanya ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran dibacakan, kori-kori internasional bisa menjadi khusyuk, bisa menjadi tenang, gitu kan? Bacaan sholat itu ada ruhnya. Ketika kita hati kita, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dari hati, dari hati, bukan hanya dari mulut, dari hati. Insya Allah itu akan menjadikan cahaya. Setiap huruf-huruf yang dibaca menjadi cahaya. Batasan yang disebut rokaat. Yang disebut rokaat itu pertama sempat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, itu 1 rokaat. Berarti kalau panjenengan ikut jamaah, imamnya sudah ruku, kemudian Allahu Akbar berdiri, terus ikut ruku, panjenengan sempurna. Ikut berdiri, ikut ruku. Tapi kalau sudah bangkit sami Allahu liman hamidah i'tidal, panjenengan Allahu Akbar ikut i'tidal, berarti kehilangan 1 rakaat. Itu yang saya maksud gitu. Cuma caranya panjenengan bermakmum. Kalau imamnya sedang ruku, itu takbirnya jenengan bagaimana? Allahu Akbar langsung ruku, apa Allahu Akbar sedekap dulu? Nah, itu disebut dengan takbiratul ihram. Jangan lupa ihram dulu. Oke, jangan lupa ihram dulu. Allahu Akbar ihram dulu maksudnya. Baru setelah itu Allahu Akbar ikut ruku. Atau Allahu Akbar ikut ihram dulu, setelah itu ikut ruku walaupun tidak Allahu Akbar lagi. Itu boleh.
Yang tidak boleh adalah ketika imamnya ruku, Allahu Akbar langsung ruku, tidak sah salatnya. Sebab tidak ihram dulu. Ihramnya salat takbiratul ihram. Ada nggih? Nggih. Jadi rakaat salat itu gerakan salat, bukan bacaan. Kalau bacaan ya Fatihah. Yang penting mendapati imam masih ruku sempurna, tidak perlu nambah rakaat. Fatihahnya gimana, kan belum baca Fatihah? Insya Allah ditanggung imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam insya Allah menjadi bacaan makmum. Baik, ada lagi monggo, silahkan Bu.